Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal latihan 3.4 materi dilatasi dalam buku Matematika SMP kelas 9 revisi 2018 dalam buku kurikulum 2013. Pada kali ini kita langsung saja untuk mulai soal yang pertama. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Nah, di sini gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Ini berarti di sini jawabannya adalah ya. Kenapa ya? Karena gambar biru merupakan pembesaran dari gambar merah. Bagian B juga seperti itu, gambar biru ya, karena gambar biru merupakan pengecilan dari gambar merah. Pada bagian C itu bukan hasil dilatasi karena di sini ukurannya sama-sama besar ya. Untuk bagian D di sini jawabannya tidak. Pada bagian D di sini gambar biru merupakan perbesaran dari gambar merah, jadi jawabannya ya. Pada gambar E, gambar biru merupakan perbesaran dari gambar merah, jadi jawabannya ya. Sedangkan gambar F, karena ukurannya sama, ini bukan merupakan hasil dilatasi, melainkan hasil pencerminan. Sedangkan bagian C itu hasil dari sebuah rotasi. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ini pada bagian F, jawabannya adalah tidak. Pada bagian kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Untuk bagian A yang ini A, B, dan C. Untuk bagian A di sini kita lihat titik 1,1, C-nya 1,1, ternyata hasilnya adalah 2,2. Nah, sepertinya untuk C aksennya. Berarti skalanya adalah 2. Di sini pada bagian A di sini ada 1,3. Ternyata setelah dilatasi hasilnya adalah 2,6 atau di sini skalanya juga 2 karena 2 kali 1 2, 2 kali 3 itu 6. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya ada B. Itu di 4,3 dan setelah dikali 2 hasilnya adalah 8,6. Nah, seperti ini ya, 8,6. Oke, skalanya adalah 2. Jadi di sini faktor skalanya adalah 2. Skala faktornya adalah 2. Faktor sama dengan 2. Dan jenis dilatasinya adalah perbesaran. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya pada bagian B. Pada bagian B, biru yang ini, merah itu pengecilan ya. Pengecilan. Kita lihat sendiri dari merah berubah menjadi biru. Artinya dari besar berubah menjadi kecil atau pengecilan. Skalanya di sini adalah kita lihat di X dari 4,4 menjadi 1,1, berarti pengecilannya sebesar 1/4. Itu skala vektornya, skala vektor. Oke, seperti ini ya. Yang bagian C di sini ada titik J. Jadi dia ini perbesaran. Nah, sedangkan skala vektornya, skalanya ini ada di 3,4
dan di sini ternyata ada 10, 2, 4, 6, 9. 9,2, 4, 6, 8. Berarti di sini 9,8, sedangkan di sini 6,6 dan 9,8. Kita lihat, kita perhatikan di sini 6,6 per 9,8. Apakah ini, sebentar ya, ini kita buat seperti ini saja. Kita bandingkan nilai X-nya saja. 6 per 9 atau sama dengan 2 per 3. Oke. Atau di sini kita lihat masih, kalau 2 per 3 berarti dia bukan mengalami perbesaran atau pembesaran, melainkan pengecilan. Jadi ini sudah pastinya salah. Cara yang lain kayak gimana? Kita membandingkan panjang dari kedua garis ini ya. Dari kedua garis. Yang pertama kita lihat dari J ke K. Ingat satu kotak itu dihitung 2 satuan. 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan di atas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Jadi di sini adalah 15 per 10. Nah, seperti itu ya. 15 per 10. Sehingga kalau kita perkecil sama-sama bagi 5, 3 per 2. Jadi skalanya adalah 3 per 2. Baik dari sini ke sini juga 3 per 2, 3 per 2, 3 per 2. Kita lihat dari panjang garisnya saja. Sehingga di sini perbesarannya dengan skala 3 per 2. Oke, kita lanjut pada nomor yang titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala yang diberikan masing-masing. Sebutkan jenis dilatasinya. Pada bagian A, kita lihat di sini kalau dilatasinya lebih dari 1, berarti faktor skalanya lebih dari 1, berarti dia mengalami pembesaran. Kalau dia kurang dari 1, berarti dia mengalami pengecilan. Oke, pada bagian A ini pembesaran dengan bayangan A atau A aksen itu dikalikan dengan 4 menjadi 4,4. Pada bagian B aksen bayangannya 4,16. Dan pada bagian C itu bayangannya adalah 12,4. Nah, seperti ini ya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Oke. 4,16, di sini ada B aksen, di sini ada C aksen, di sini ada A aksen. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya atau bagian yang berikutnya, ada bagian B. Di sini ada G aksennya dikalikan dengan 1 per 4. Kalikan dengan 1 per 4 menjadi min 2 per 4, min 2 per 4. Atau di sini 1 setengah ya. Atau min setengah, min setengah. Yang berikutnya ada H aksen dikalikan dengan per 4, min 2 per 4, 6 per 4. Sehingga H aksennya itu min setengah per 3 per 2. Nah, seperti ini ya. Pada bagian J aksennya ada 2 per 4, 6 per 4. Sehingga di sini setengah, 3 per 2. Kalau kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius, maka grafiknya seperti ini. Ya, ini mengalami pengecilan ya. Pengecilan karena skala faktor skalanya kurang dari 1. Pengecilan. Oke. Pengecilan, dan ini hasil transformasinya. Min setengah, 3 per 2. Ini untuk H aksennya.
Ini untuk G aksennya, dan ini untuk J aksennya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya atau bagian C. Di sini ada min 3,0. Jadi, untuk Q aksennya kita lihat mengalami pengecilan ya. Di sini pengecilan, di mana bayangan Q-nya itu min 3 kali 1/3 atau min 3/3,0 atau sama dengan min 1,0. Sedangkan R itu R aksennya ada min 3/3,6/3 atau di sini min 1,2. Di mana ada S juga di sini. S aksennya ada 4/3,6/3 atau di sini 1,333 dan seterusnya, dan koma 2. Yang berikutnya ada T, itu ada 4/3,0 atau 1,333 dan seterusnya, koma 0. Nah, seperti ini ya. Dan gambar pada bidang koordinat kartesiusnya akan tampil seperti ini. Oke. Di sini min 1,2, min 1,2 di sini 1,2, bagian S-nya itu 4. Di sini ada 1,3 sebenarnya, 1/3, 4/3,2. Nah, di sini ada 1,3. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut pada ini 4,6 seharusnya. Grafiknya seperti ini ya. 4,6, jadi dia segi 4 beraturan. Tidak seperti trapesium dan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Garis TU berkoordinat di T 4,2 dan U 0,5. Setelah didilatasi, bayangan terbentuk di titik T 6,3 dan U 12,11. Tentukan skala faktor yang digunakan. Kita lihat di sini, ini ada panjangnya dari 4 ke 0, 2 ke 5 itu perbedaannya berapa. Jadi panjangnya kita lihat, sehingga kalau kita gambar di bidang koordinat kartesius maka akan seperti ini. Ya, seperti ini. Di sini kita tentukan skalanya. Di sini ada 4, ada jarak 3 satuan, 3, 4, pasti di sini 5. Kita lihat dari jaraknya saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti di sini 10. Ini merupakan triple Pythagoras. Sehingga di sini mengalami perbesaran ya. Perbesaran, faktor skalanya adalah 10/5 sama dengan 2. Jadi faktor skalanya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Segitiga KLM berkoordinat di K 12,4, L 4,8 dan M 8,-8. Setelah 2 kali didilatasi berturut-turut berpusat di titik pusat dengan faktor skala yang sama, bayangan akhirnya memiliki koordinat 3,1, 1,2 dan 2,-2. Tentukan faktor skala yang digunakan untuk didilatasi KLM menjadi segitiga K double aksen, L double aksen dan M double aksen. Oke, di sini
terjadi pengecilan ya sebanyak 2 kali. Jadi kita tentukan faktor skalanya. Kita lihat 12 ke 3 itu pengecilannya 4 dibagi 4. Artinya faktor skalanya adalah 1/4. Tetapi di sini dibagi 2 lagi. Dibagi 2 menjadi 1/2. Dikali 2 ya. Bukan dibagi 2, dikali 2 menjadi 1/2. Karena 1/4 ini terjadi pengecilan sebanyak 2 kali. Jadi 1/2 tambah 1/2. Nah, seperti itu ya. Setelah dikecilkan sebanyak setengah menjadi 6,2. Lagi dikalikan dengan setengah menjadi 3,1. Seperti itu ya. Jadi faktor skalanya adalah setengah. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambar sembarang persegi pada bidang koordinat. Kita bisa bebas menentukan panjang dari persegi tersebut. Pilih faktor skala 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dilatasikan persegi yang telah digambar dengan masing-masing faktor skala tersebut. Gambar bayangan hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. Hitung luas tiap-tiap persegi, baik persegi awal maupun persegi hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. Pada bagian A di sini, berapa kali besar luas persegi hasil dilatasi dengan menggunakan masing-masing faktor skala jika dibandingkan dengan luas persegi awal. Jadi yang pertama kita buat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi ini yang awalnya memiliki panjang sisi 111. Setelah diperbesar dengan skala 2, yang ini yang asli, kita simbol dengan A. Ini yang skala vektornya itu adalah 2, ini yang 3, ini yang 4, dan ini yang 5. Nah, seperti itu ya. Saya sudah tandakan. Sehingga di sini berapa kali besar luas persegi yang dihasilkan dilatasi dengan menggunakan faktor skala. Jadi ketika luasnya dibandingkan dengan luas persegi yang awalnya, itu yang pertama 2/2 banding 1, dan di sini 3/2 banding 1, 4/2 banding 1, dan 5/2 banding 1. Ini perbandingannya, sehingga di sini 4, 9, 16, dan 25. Ini pada bagian A. Oke. Sedangkan pada bagian B, bagaimana rumus untuk menentukan pada bagian B? Oke, kita lihat ini. Bagaimana rumus untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi jika panjang sisi persegi awal adalah R dan faktor skala K. Dapatkah kalian? Nah, jadi di sini ada perbesaran, misalnya di sini R, di sini ada perbesaran K. Nah, di sini K, berarti di sini nanti untuk menentukan luas K berarti R dikali dengan K karena mengalami perbesaran dipangkatkan dengan 2. Nah, seperti ini ya. Ini adalah rumus untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi. Jadi seperti ini maksudnya. Misalnya 1,1 di sini. Nah, setelah didilatasi K-nya 2 menjadi 2,2-nya di sini. Sehingga di sini R kali K pangkat 2 karena panjang sisinya tentunya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut pada bagian C. Pada bagian C di sini, jika diberikan panjang sisi persegi awal 4 satuan dan faktor skala 7, ingat yang awalnya adalah 4. Di sini awalannya adalah 4. Faktor skalanya adalah 7. Berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi jika dibandingkan dengan luas persegi awal? Jadi seperti ini. Kita gunakan rumus bagian B. Pertama, setelah didilatasi
itu 4, faktor skalanya yang awalnya 4 dikali dengan faktor skalanya 7 pangkat 2 per di sini dibandingkan dengan luas persegi awal. Luas persegi awal itu hanya 4 pangkat 2. Nah, seperti ini ya, 4 pangkat 2. Sehingga perbandingannya adalah 4 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Sehingga di sini habis sisa 7 pangkat 2 atau sama dengan 49. Ini banding 1 ya, 49 banding 1. Atau 49 banding 1. Jadi 49 kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi jika dibandingkan dengan luas persegi awal. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut di bagian di nomor yang berikutnya. Gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. Menurutmu, mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayanganmu yang membentuk gambar kelinci? Mana yang lebih besar? Tentunya yang lebih besar adalah bayangan. Bayangan. Bayangan yang lebih besar. Pada bagian B di sini, jika dihubungkan dan dilatasi, mempresentasikan apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut. Jadi di sini pusat dilatasi. Titik pusat dilatasi. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang jari tangan 7 cm, sedangkan panjang bayangan di dinding 14 cm. Berapa faktor skalanya? Jadi faktor skalanya 14 cm per 7 atau sama dengan 2. Jadi faktor skalanya adalah 2. Pada bagian D, jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangan di dinding? Apa hubungannya dengan faktor skala? Jadi seperti ini. Yang terjadi, bayangannya semakin membesar. Bayangan semakin membesar. Makin membesar. Apa hubungannya dengan faktor skala? Jadi, makin dekat objek dengan pusat dilatasi semakin besar skala faktor skalanya. Nah, seperti ini skalanya. Oke, seperti ini ya. Jadi sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudut di A 6,12, B min 9,3 dan C 6,6. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut. A. Didilatasi dengan menggunakan faktor skala 1/3 dengan pusat titik asal. Kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Oke, kita jawab satu-satu di sini. Kita langsung untuk bagian A dulu. Untuk nomor A di sini, sebentar. Oke, untuk nomor A, di sini ada titik A. Titik A, kita langsung saja A aksen. Di sini kita kalikan dengan faktor skalanya 3. Jadi di sini 6 kali 1/3 itu sama dengan 2,12 kali 1/3 adalah 4. Untuk B, di sini B aksennya min 9 kali 1/3 itu min 3 kali 3 kali 1/3 itu adalah 1. Untuk C itu 6 bagi 3 itu 2, min 6 bagi 3 itu min 2. Oke, kita sudah dapat transformasi yang pertama. Kemudian dirotasikan 90 derajat searah jarum jam.
Berarti di sini 4, min 2 ini A double aksen, A double aksen. Di sini B double aksen itu 1,3, dan di sini ada C double aksen min 2, min 2. Nah, dapatnya dari mana? Kalau kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam untuk X, Y, itu akan menjadi searah jarum jam berarti Y, min X. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya kita lihat pada gambar, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, yang paling besar, yang pertama, yang berikutnya, ini yang hasil untuk pengecilannya seperti yang ini. Oke, 2, min 2, dan setelah diputar hasilnya adalah yang ini. Ini transformasi yang pertama. Yang pertama ini transformasi yang kedua. Nah, seperti itu saya kasih keterangan. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Didilatasi dengan menggunakan faktor skala 2 dengan titik pusat asal, kemudian ditranslasi 2, -1 ke kanan 2 dan ke bawah 1 langkah. Setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, yang pertama di sini ada titik A 6,2. Didilatasi, transformasi yang pertama itu didilatasi dengan faktor skala 2, yaitu 12 dengan 24. Untuk B aksennya dikalikan dengan 2 menjadi min 18,6. Dan C aksennya itu ada 12, -12 dengan titik pusat asal. Kemudian ditranslasi dengan 2, min 1. Kita geser X-nya, kita tambah dengan 2, Y kita kurang dengan 1. Sehingga di sini A double aksennya adalah 14,23, di mana B double aksennya itu min 16,5, dan C double aksennya atau transformasi kedua itu ditambah dengan 2, 14, dikurang dari 1, min 13. Setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita lihat di sini triple aksennya dicerminkan terhadap sumbu Y. Y-nya tetap 23, begitu juga dengan B triple aksen itu ada 5, dan C triple aksen ada min 13. Oke, di sini untuk bagian X-nya berubah tanda menjadi min 14, di sini jadi positif 16, di sini jadi min 14. Oke, seperti ini ya. Sehingga yang diminta adalah yang titik ini. Oke. Dan untuk gambarnya dapat kita gambar seperti ini, yang dimana hasil dilatasinya adalah yang ini, ada 14,23. Yang pertama adalah yang ini, 6, 12, min 93, dan 6, min 6. Setelah diperbesar itu ternyata min 18,6. Ini yang pertama 18,6, yang selanjutnya 12, min 12 yang ini, dan 12,24 yang ini. Yang selanjutnya kita geser 2, sehingga di sini ada 14,23, min 16,5, dan 14, min 13. Yang selanjutnya kita cerminkan terhadap sumbu Y yang ini, dan untuk sumbu Y-nya ada min 14,13 di sini. Ini tidak ada dalam gambar ya. Di sini min 14, min 13 di sini. Yang selanjutnya ada 16,5
Di sini 16,5. Oke. Dan yang selanjutnya ada min 14,23. Min 14,23. Oke, di sini. Di sini. Oke, min 14,23. Sehingga bisa digambarkan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, gimana? Sudah paham sampai di sini? Ini bisa digambar di dalam buku dengan yang lebih bagus lagi ya. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pembahasan soal 3.4 mengenai dilatasi dalam bab 3 transformasi. Jika ada yang belum dipahami mengenai penjelasan saya dalam video ini, silakan ditanyakan dalam kolom komentar, ataupun ada hal yang ingin disampaikan berupa kritik maupun saran, silakan dituangkan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa jika suka video ini tekan tombol like serta subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya dalam materi yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.